Nusa Tenggara Timur. Ola memiliki seorang istri bernama Marike Lure berusia 32 tahun. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak yang masih balita dan juga memiliki satu anak sambung berusia 7 tahun dari sang istri. Selama pernikahan mereka, Ola bersama dengan sang istri tinggal satu atap bersama dengan mertuanya yang bernama Siske Derek berusia 54 tahun. Sang ibu meminta anaknya untuk tetap tinggal di rumah bersamanya. Sedangkan sejak lama, Ola pun memiliki keinginan untuk membawa keluarga kecilnya hidup terpisah dari mertua. Pada awalnya, perbedaan pendapat itu, Ola pun lebih mengalah dan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan sang mertua. Waktu demi waktu, Ola harus melewati kehidupan berdampingan dengan perbedaan pendapat dengan mertuanya. Hingga suatu ketika, keputusannya pun sudah bulat untuk membawa keluarga kecilnya hidup mandiri. Tetapi keinginan dari Ola lagi-lagi ditolak oleh mertuanya dan juga adik ipar. Sang mertua menyampaikan jika ingin membawa anak dan istrinya pergi dari rumah, Ola harus membayar uang adat sebesar 25 juta rupiah kepada mertuanya. Ola yang merasa keberatan dan tidak sanggup dengan permintaan tersebut akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu sendirian, lalu menyewa sebuah kamar kos yang hanya berjarak 200 meter dari rumah mertuanya. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, jam 2.30 dini hari. Kala itu, Ola sedang berpesta miras bersama dengan teman-temannya. Dia pun sempat masuk ke dalam kafe untuk menambah minuman, hingga pada malam itu dilalui olehnya dengan kondisi setengah sadar. Ketika minuman sudah habis, dia pun kembali ke kosan dalam kondisi mabuk berat. Di dalam kesendiriannya itu, di tengah-tengah pikiran yang tidak stabil, Ola mulai teringat akan perlakuan dari mertua serta istrinya yang menolak pemberian uang darinya untuk membeli susu anaknya. Malahan meminta Ola untuk segera membayar uang adat sebesar 25 juta rupiah agar bisa membawa keluarga kecilnya keluar dari rumah mertuanya. Ola yang sedang dalam pengaruh alkohol, setan pun mulai berbisik jahat di telinganya hingga muncul amarah dan ingin membunuh sang istri. Ola segera bangun dari tidurnya dan mengambil sebilah pisau badik yang ada di bagasi motornya. Dia pun berjalan kaki menuju rumah mertuanya. Dia sengaja berjalan kaki menuju rumah sang mertua agar aksinya itu tidak dicurigai oleh warga sekitaran. Sesampainya di depan rumah mertuanya, Ola sempat berhenti dan memantau kondisi sekitaran rumah. Setelah memastikan kondisi rumah aman, Ola yang sudah mengetahui seluk-beluk rumah, dia pun menuju pintu belakang lalu mendorong pintu dapur tersebut yang memang terbiasa tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah, Ola pun sempat menyalakan lampu rumah lalu menuju kamar sang istri. Pada saat di dalam kamar, istrinya pun terbangun dan terkejut lalu berteriak. Namun Ola mencoba menenangkannya dan mengajaknya untuk berbicara satu sama lain. Namun entah percakapan apa yang sedang mereka bicarakan yang membuat Ola naik pitam, dan tanpa pikir panjang, Ola langsung menindih kedua kaki dari sang istri menggunakan badannya dan mengambil pisau yang berada di pinggang sebelah kiri lalu menikam perut sang istri sebanyak 2 kali. Setelah melakukan penikaman, Ola langsung keluar dari kamar dan berpapasan dengan mertuanya serta adik ipar bernama Christian Johannes Lure. Ola yang masih emosi langsung melakukan penikaman terhadap Johannes sebanyak 2 kali. Setelahnya menikam sang mertua sebanyak 2 kali pada bagian dada. Bukan hanya kepada istri, mertua, dan adik iparnya saja, anak kandung Ola pun sempat dianiaya olehnya ketika berada di ayunan. Setelah puas melakukan aksinya itu, Ola bergegas keluar dari rumah melalui pintu belakang dan kembali ke kosannya bersiap untuk melarikan diri.
berkendara menggunakan motor pergi melarikan diri menuju desa Lekokadai, kecamatan Mongoli Barat. Ternyata tanpa disadari, aksi kejinya itu disaksikan oleh anak sambungnya yang berusia 7 tahun. Anak itu pun keluar dari rumah menuju rumah tetangganya dan berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Sang anak pun langsung menceritakan apa yang baru saja dia lihat di rumahnya. Tetangga yang mendapatkan kabar itu segera mendatangi rumah, dan benar saja mereka mendapati 3 anggota keluarga yang sudah meninggal dunia bersimbah darah. Kejadian mengerikan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan informasi bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Setibanya polisi di rumah kejadian, polisi pun menemukan ada 3 korban yang tergeletak di 3 tempat berbeda. Mertua Ola tergeletak di belakang pintu masuk bersimbah darah, sementara istrinya Ola berbaring di tempat tidur dan adik iparnya didapati tergeletak di pintu belakang. Ketiga korban mengalami luka tikaman. Polisi segera melakukan evakuasi ketiga tubuh korban dan melakukan pengejaran kepada Ola. Pada sisi lainnya, ketika Ola berada di depan sekolah SD Lekokadai, Ola sempat terjatuh dari motornya dan mengalami beberapa luka, namun dirinya pun tetap melanjutkan pelariannya. Setelah dia sampai di desa Lekokadai, Ola pun menitipkan motornya ke salah satu warga setempat dan langsung melarikan diri menuju ke hutan yang berada di desa Lekokadai, menghindari pencarian polisi. Ola rela menahan lapar hingga 24 jam tanpa makanan. Namun ketika dirasa sudah aman, Ola pun memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya itu untuk mencari makanan. Ola mendatangi salah satu rumah warga yang dia kenal untuk meminta makan. Namun warga yang mengetahui jika Ola sedang dalam pencarian polisi, warga itu pun langsung melapor tentang kedatangan Ola. Polisi segera melakukan penangkapan kepada Ola dan langsung dibawa ke Mapolres Kapsul pada jam 1 dini hari. Di dalam pengakuannya Ola, jika dirinya mengaku sakit hati atas perlakuan dari sang istri yang menolak pemberian uang untuk susu anaknya. Terlebih sang mertua meminta uang 25 juta jika ingin membawa anak dan istrinya pergi dari rumah. Ola merasa jika mertuanya lah yang membuat rumah tangganya menjadi renggang. Ola mengaku padahal niat membawa keluarga kecilnya itu keluar dari rumah untuk mengurangi beban mertua dan memulai hidup mandiri. Namun kesaksian dari pemuka agama di sana menyampaikan jika memang adat kebiasaan di sana adalah setelah menikah pihak suami harus memberikan uang adat. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum sah di mata agama dan belum bisa membawa keluar anak dan juga istrinya pergi dari rumah orang tuanya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Ola pun terjerat dengan pasal pembunuhan berencana dan ancamannya adalah pidana mati. Ketika memasuki bulan ketiga menjadi tahanan Polres Sula, tepatnya pada tanggal 2 November 2022, Ola beserta 3 orang narapidana lainnya nekat melarikan diri dari tahanan. Ketiga orang tersebut adalah Julfari Golam pada kasus penodaan wanita, Junaidi Lapa alias Voler, dan Darus Pakuma alias Nainana adalah residivis pelaku pencurian. Mereka berempat nekat menjebol pintu tahanan dengan cara merenggangkan jeruji besi pada jam 4 subuh. Kabar ini pun sontak menyebar luas hingga menjadi pembicaraan publik. Dan setelah 7 hari dari pelarian mereka, 3 dari buronan itu berhasil ditangkap. Yang tersisa hanyalah Ola. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada masyarakat sekitar serta memohon doa kepada masyarakat agar Ola bisa segera tertangkap dan meminta peran masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan yang mencurigakan. Pada sisi lainnya, masyarakat pun akhirnya bergerak berinisiatif membantu polisi dengan melakukan blokade di tiap-tiap jalan desa guna mempersempit pergerakan dari pelaku Ola.
melihat lokasi sekitaran masih dipenuhi dengan hutan belantara. Setelah 17 hari, Ola dinyatakan buronan. Pada jam 12.40, polisi mendapatkan laporan dari warga yang melihat ada orang asing berada di desa Soamole, dan sosok itu diduga adalah Ola. Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak lalu menyisir lokasi tersebut. Namun setelah dilakukan penyisiran, upaya polisi pun tidak berhasil menemukan Ola. Tidak berselang lama dari lokasi pertama itu, polisi kembali mendapatkan kabar dari warga lainnya pada jam 14.00. Laporan itu datang dari warga desa Waiipa yang menyampaikan informasi jika dirinya telah bertemu dengan Ola dan sempat memberikan rokok kepadanya. Polisi kembali bergerak menuju lokasi kedua lalu melakukan penyisiran. Polisi dibantu oleh warga sekitaran melakukan penyisiran dan akhirnya upaya polisi pun berbuah hasil. Setelah 17 hari dari pelarian itu, Ola berhasil ditangkap di Jalan Baru Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sekitar pada jam 17.00 sore harinya. Ola bersembunyi di sekitaran pohon bambu. Setelah tertangkap, Ola pun segera dilarikan ke RSUD Sanana untuk dicek kesehatannya. Melihat sudah setengah bulan Ola berada di hutan, khawatir kesehatannya terganggu. Setelah dokter melakukan perawatan dan pemeriksaan, dokter pun menyatakan jika kondisi Ola baik-baik saja. Tertangkapnya Ola otomatis melanjutkan proses hukum yang sedang dijalani oleh Ola. Ola pun diyakini terbukti merencanakan pembunuhan terhadap ketiga korban, yang tidak lain merupakan istri, mertua, dan adik iparnya sendiri. Pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Gabriel Ola, jaksa menuntutnya dengan pidana mati. Kasus digelar di Pengadilan Negeri Sanana. Akhirnya, Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhinya dengan pidana mati. Ola sempat mengajukan banding, namun banding itu pun ditolak dan hasilnya Ola tetap mendapatkan pidana mati. Di Indonesia memang beraneka ragam adat istiadat di dalamnya. Mungkin kita yang harus lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut, terlebih pada kasus uang adat. Mungkin untuk sebagian orang, uang adat itu tidak memberatkan, tetapi untuk sebagian orang lainnya sangat memberatkan. Sebaiknya carilah solusi yang bijak untuk menghindari konflik seperti pada kasus ini.